RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo pemirsa YouTube RRI Surabaya, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam podcast Bebas Bicara. Tentunya pada hari ini kita memperingati Hari Keluarga Nasional bertepatan di tanggal 29 Juni 2026. Bersama saya Dewi Anora. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama untuk tumbuh kembang anak. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan penuh perhatian, lahirlah juga anak-anak yang cerdas, kuat, dan juga berkualitas. Namun saat ini Indonesia sendiri masih menghadapi tentang stunting, yang mana ini juga bisa mempengaruhi masa depan anak-anak bangsa. Lalu bagaimana pemirsa peran keluarga dalam mencegah stunting? Apa saja langkah yang tentunya bisa dilakukan sejak mulai dari sebelum kehamilan sampai nanti anak bisa berkembang dengan besar, dan bagaimana program pembangunan keluarga yang bisa mendukung lahirnya generasi emas untuk Indonesia. Tentunya pada kesempatan hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Jeffrey Neo DSH. Beliau merupakan penyuluh KB Ahli Muda Kecamatan Wonoayu, dan pencapaian tertinggi beliau sudah melakukan penggalangan KB pria di tahun 2003 tepatnya di Provinsi Gorontalo. Selamat datang Pak Jeffrey. Ya, selamat datang, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semangat luar biasa. Sehat, semangat luar biasa. Ini mendengar-dengar katanya Pak Jeffrey sudah selama 16 tahun begitu dalam penyuluhan KB. Saya terangkat di 2009, itu langsung masuk BKKBN sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini, dan sekarang ada di Kecamatan Wonoayu. Tugas penyuluh saya selaku penyuluh KB. Oh, luar biasa. Tentunya sesuai dengan tema kita pada kesempatan hari ini, pemirsa, dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang diperingati pada tanggal 29 Juni 2026. Pak Jeffrey, kalau mengingat momentum Hari Keluarga Nasional khususnya di tahun ini juga begitu ya, mengapa keluarga itu menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan stunting gitu? Baik, karena 80% stunting itu dipengaruhi oleh faktor rumah tangga, kemudian terkait dengan sanitasi, kemudian terkait dengan gizi, kemudian ada juga yang terkait dengan pola asuh. Nah, sehingganya pemerintah ini hanya bisa buat program, namun kembali lagi ke meja makan keluarga. Jadi keluarga ini pintu awal atau pintu pembuka dan pintu penutup dalam upaya pencegahan stunting. Menjadi awal dan juga penutup begitu ya. Karena anak itu bisa di luar mungkin waktu sekolah gitu. Yes, kemudian pasti akan kembali lagi ke rumah ya. Itulah. Tapi kalau berbicara tentang stunting, indikasinya tuh selalu dilihat dari anak yang tumbuh kembangnya kurang, seperti ternyata tinggi badannya kurang alias pendek. Apakah memang ciri khasnya ataupun ciri-cirinya stunting itu hanya pendek saja atau ada hal yang lain sebenarnya? Baik, stunting itu kompleks masalahnya, karena stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak yang diakibatkan gizi buruk dan infeksi yang berulang di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau menurut WHO itu sendiri, ukuran tinggi badan stunting ini minus 2 standar deviasi. Kalau diartikan dalam bahasa kita, itu dia lahir di bawah beratnya 2,5 kilo dan panjang badannya itu di bawah 48 cm. Jadi kalau anak sudah terdampak stunting, jangka pendeknya itu dia mudah kena penyakit, Mbak. Kemudian yang kedua, dia sulit ikut mata pelajaran di sekolahnya karena keterlambatan otaknya. Kemudian kalau kita lihat jangka panjangnya, nah ini ada terkait dengan IQ, dia akan turun 5-10 poin IQ-nya. Kecerdasannya berkurang, kemudian dia kalau semakin dewasa, dia mudah terkena obesitas, kemudian terkena diabetes, sehingganya stunting harap itu bisa menjadi perhatian untuk dilakukan pencegahan, karena stunting hanya bisa dicegah tapi tidak bisa diobati. Oh, bisa dicegah tapi memang tidak bisa diobati begitu ya. Itu. Jadi pencegahannya pun tidak bisa ujuk-ujuk langsung saat dewasa berarti ya Pak ya? Iya benar. Nggak bisa, kita nggak, karena pencegahan itu dimulai dari kehamilan sampai dengan usia bayi 0-2 tahun. Lewat daripada itu
stunting nggak bisa diobati sekali lagi. Berarti Jadi hanya bisa istilahnya dicegah. sudah terlambat begitu ya. Yes. Pasti akan dirasakan efek-efeknya ya Pak Jeffrey ya. Oke, baik. Bagaimana kondisi stunting saat ini di sekitaran Kecamatan Wonoayu ataupun Kabupaten Sidoarjo? Karena kebetulan Pak Jeffrey juga bertugas di Kecamatan Wonoayu begitu. Baik, di tahun 2025 terkait dengan stunting ini termasuk karya tulis ilmiah saya, KTI saya sebagai syarat untuk kenaikan jabatan dan naik pangkat. Nah, kebetulan saya mencoba menstudi kasus terkait dengan persentasi berapa sih sebenarnya stunting yang ada di Sidoarjo di tahun 2025 ya, karena KTI saya tahun 2025. Itu ternyata capaiannya meningkat 10,6 yang dimana tahun sebelumnya itu 8,4, jadi ada kenaikan 2,2%. Nah ini, tapi dia masih di bawah standar target Indonesia yang 14%. Nah, sedangkan di Wonoayu itu masih ada lokus stunting yang disebabkan memang air bersihnya, penggunaan air bersihnya kurang ya, kemudian sanitasinya kurang baik. Seperti itu. Ini bisa dijelaskan juga nggak sih Pak Jeffrey kenapa bisa ada peningkatan yang mungkin bisa signifikan ya, bisa dibilang ya, sekitar dari 8 sampai ke 10 berarti angkanya begitu ya. Ada alasan tertentu nggak kenapa kok bisa ada peningkatan sendiri di Kecamatan Wonoayu ataupun di Kabupaten Sidoarjo begitu? Kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Sidoarjo itu hampir rata-rata semuanya masih menggunakan air sumur. Dan terkadang air sumur itu jarak dengan sapi tank itu nggak melebihi dari 15 meter. Jadi jaraknya cukup dekat. Sedangkan menurut standar jarak antara sapi tank dengan air sumur itu 20 meter lebih kalau bisa. Nah, sedangkan masyarakat kita di Sidoarjo itu masih menggunakan air sumur, bukan PDAM. Seperti itu. Nah, mungkin itu bisa menjadi pada saat mengkonsumsi air tersebut itu menyebabkan diare pada anak. Nah, ketika anak ini ketika anak ini terkena diare, itu akan buang air besar terus menerus. Akhirnya zat gizi tidak tersisa. Tidak terserap dengan baik. Tidak terserap dengan baik karena keluar terus dengan diare tersebut. Oh, ada pencegahan yang dilakukan atau mungkin penanganan yang akhirnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait peningkatan stunting yang akhirnya terdeteksi oleh Pak Jeffrey juga begitu? Kalau terkait dengan pencegahan untuk stunting ini, yang pertama kita mengkampanyekan jangan melakukan pernikahan dini. Artinya pernikahan itu idealnya perempuan itu umur 21 tahun, yang pria itu umur 25 tahun. Itu idealnya usia perkawinan. Karena kalau si wanita atau si calon perempuan ini kawin di bawah umur 21 tahun, pasti rahimnya tidak siap untuk sebagai tempat anak yang bergizi ya, artinya anak yang nantinya akan berkembang dilahirkan gitu ya, dengan baik ya. Kemudian kita juga melakukan kampanye untuk gerakan ASI eksklusif. Karena kalau berdasarkan KTI saya itu hampir 50% bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif. Selebihnya 48% itu tidak mengkonsumsi air eksklusif ASI itu ya, air susu ibu itu ya. Nah, kemudian kita mengkampanyekan juga meminum tablet tambah darah, karena hampir 48% ibu hamil anemia di Indonesia. Nah, setelah itu kurangnya ada edukasi. Jadi mitos hamil itu harus makan banyak, padahal itu salah. Karena itu hanya kuantitasnya, bukan kualitasnya. Justru ibu hamil itu perlu makanan-makanan yang berkualitas. Jadi bukan ukuran banyaknya, tapi makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang berkualitas. Berarti kemudian saya tambahkan dikit ya Mbak. Boleh. Kemudian di Sidoarjo itu juga itu sanitasinya buruk. Jadi karena memang air tadi yang saya katakan tadi, air itu dikonsumsi dari sumur. Jadi masyarakat enggan memasang PDAM karena memang agak sulitnya untuk memasang PDAM. Kalau hanya satu rumah itu kan aturannya nggak bisa. Jadi harus beberapa rumah baru PDAM bisa dipasang. Tapi kalau cuma satu rumah itu nggak bisa. Dan kalaupun dipaksakan tuh harus biaya mahal. Seperti itu. Oke, jadi memang banyak faktor yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo sendiri begitu Pak Jeffrey ya. Siap. Baik, tadi Pak Jeffrey juga sempat menjelaskan bahwa kehidupan yang harus diperhatikan pertama itu adalah di 1000 hari pertama. Ini kenapa akhirnya 1000 hari pertama itu sering disebut sebagai periode yang memang penting khususnya dalam mencegah stunting gitu Pak Jeffrey? 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari
270 pada saat ibu hamil. Jadi artinya 9 bulan kali 30 270, kemudian ditambah dengan 730 hari. Artinya usia 0 sampai 2 tahun anak tersebut. Nah, pada saat anak ada di rahim itu dilakukan pembentukan otak, dimulai kondisi pembentukan otaknya. Nah, ketika anak tidak mendapatkan asupan gizi pada saat di rahim tersebut akan menyebabkan kerusakan sel otak, yang artinya nantinya kecerdasannya akan berkurang. Nah, terkait dengan setelah si bayi tersebut lahir, kemudian tinggi badannya kurang, nah ini bisa kita kejar ya. Artinya 0 sampai 5 tahun kita bisa kejar untuk tingginya. Cuma kecerdasan otak ini yang tidak bisa kita perbaiki lagi setelah anak usia 0 sampai 2 tahun itu lewat dari masa itu. Baik Pak Jeffrey, kira-kira kalau menurut Pak Jeffrey sendiri ya, kita tuh punya tagline keluarga keren begitu ya. Jadi kalau menurut Pak Jeffrey sendiri, karakteristik keluarga keren yang memang bisa menciptakan lingkungan sehat dan bebas stunting itu yang seperti apa sih Pak Jeffrey? Luar biasa, ini termasuk pertanyaan yang cukup luar biasa nih. Karena memang tagline BKKBN itu berencana itu keren. Hidup berencana, tangannya gini, itu keren. Jadi artinya gini, keren itu singkatan ya. Kalau kepanjangannya K itu knowledge, artinya melek gizi. Kemudian tumbuh kembang. Kemudian terkait dengan keren, E-nya empati. Diharapkan seorang ayah itu peduli terhadap anaknya, bukan hanya ibunya saja. Ya, kemudian R, responsif. Segera bawa anak ke posyandu kalau berat badannya tidak nambah. Ya, kemudian ada juga E, environment, rumah bersih, kemudian jamban dan airnya yang dikonsumsi harus matang, benar-benar masak. Dan terakhir nutrisi, ada protein hewani yang tiap hari kita harus bisa konsumsi, baik itu telur, ikan atau ayam. Itu. Jadi singkat kepanjangan dari keren tadi itu. Lalu bagaimana akhirnya menciptakan lingkungan sehat dan bebas stunting itu dari keluarga sendiri selain mengedepankan keren itu tadi, Pak Jeffrey? Yang pastinya terkait dengan hal tersebut harus ada kerjasama tim. Jadi keluarga ini tim. Karena keluarga kalau menurut definisi keluarga ini unit terkecil yang terdiri dari ayah atau ibu, ya ayah dan ibu, kemudian ayah dan ibu dan anak-anak. Ya jadi dia harus membentuk tim. Artinya saling peduli. Seperti itu. Dia pedulinya artinya ayah mendukung istrinya ya dalam mengasuh pola tumbuh kembang anak atau menyediakan tempat lingkungan yang bersih. Seperti itu. Khususnya kayak terkait dengan sanitasi tersebut harus dijamin benar-benar bersih sehingganya pencegahan stunting ya, atau itu bisa kita cegah ya. Kemudian ayah berhenti merokok. Jangan pada saat ibu hamil ayahnya ngisep rokok terus ya. Akhirnya ketika si ibu minta beli makanan bergizi, duitnya udah nggak ada karena uangnya habis buat beli rokok. Nah ini kepedulian antara masing-masing anggota keluarga. Berarti sebenarnya peran ayah ini sangat utama ya. Sangat penting banget dalam upaya pencegahan stunting. Jadi bukan hanya seorang ibu aja, tapi ayahnya juga peduli untuk mengurusi anak tersebut. Baik, Pak Jeffrey, sebelum nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, kita mungkin bisa melihat beberapa informasi. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Bebas Bicara RRI Surabaya. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik Pak Jeffrey, banyak ahli juga mengatakan begitu ya, bahwa pencegahan stunting itu dimulai sebelum kehamilan. Nah, kenapa calon pengantin itu memang perlu mempersiapkan diri sejak dini bahkan? Karena 23%
stunting ya, itu lahir pendek di bawah 48 cm ya. Artinya masalah itu dimulai dari rahim. Sehingga diharapkan calon ibu yang akan nantinya dikaruniai anak dalam rahimnya itu harus bebas dari gizi buruk ya. Kemudian yang bisa dikenal dengan kek ya, kurang gizi buruk ya. Kemudian yang kedua anemianya normal. Artinya HB-nya di angka 11 ya. Kemudian ukuran lingkar lengannya di atas 23 cm atau 23 cm dengan harapan nanti rahim si ibu ini bisa jadi rumah yang sehat untuk janin tersebut. Tapi apakah memang pasti akan terjadi stunting jika mereka yang hamil ini memang masih di bawah umur begitu? Ya, karena usia di bawah umur 21 tahun ya, seorang ibu itu belum siap organ reproduksinya untuk hamil. Karena ketika dia hamil kan si ibu ini masih mengalami masa pertumbuhan usia. Nah, dikhawatirkan kalau dia sudah hamil itu akan menjadikan beban si ibu tersebut yang mengakibatkan bengkoknya tulang punggung belakang dari ibu tersebut. Kemudian yang kedua saling berebutan gizi nih. Karena kan proses pertumbuhan seorang wanita kan butuh juga gizi. Nah, kalau seandainya dia hamil kan bisa dikatakan saling berebutan gizi dengan anaknya nantinya. Nah, ini yang menyebabkan kami sarankan kalau memang sudah kebelet untuk kawin ya kawin aja. Tapi tetap menggunakan alat kontrasepsi KB sampai di usia ideal 21 tahun. Usia idealnya 21 tahun untuk perempuan hamil begitu ya. Tapi kalau akhirnya terjadi hamil di bawah usia 21 tahun, apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil ini sendiri? Kita ada program di tingkat desa ya, di mana kita ada program tim pendamping keluarga. Yang di strukturnya tersebut ada bidan, ada ketua tim penggerak PKK desa, ya, kemudian ada kader KB. Nah, nanti tim ini yang akan mendampingi calon pengantin yang berisiko stunting ya, karena umur usia di bawah 21 tahun dia rentan dengan risiko stunting. Nah, mereka yang sudah terbentuk dalam tim pendamping keluarga ini, dia akan melakukan pendampingan. Yang tugasnya nanti mengingatkan si ibu ini untuk minum tablet penambah darah. Kemudian melakukan pemantauan pada saat dia hamil ya. Kemudian memberikan terkait dengan konseling, empasi, makanan pendamping ASI itu seperti apa, atau makanan bergizi pada saat dia butuhkan pada saat dia hamil. Itu nanti mereka yang akan melakukan pendampingan, dan itu secara gratis, tidak berbayar. Secara gratis. Gratis. Ini untuk di Kabupaten Sidoarjo saja atau sebenarnya seluruh Indonesia ada? Seluruh provinsi kabupaten kota itu kita sediakan untuk itu. Oh, seluruh kabupaten dan kota ada ya. Ada semua. Pendampingan untuk mereka yang mungkin bahkan masih di usia di bawah 21 tahun begitu. Yes. Ini jangkanya sampai kapan berarti pendampingan ini? Apakah memang sampai hanya 21 tahun saja? Untuk pendampingan dari sasaran kita kan untuk pendampingan ya, itu kan ada sasaran ya, calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, kemudian keluarga yang punya anak baduta, artinya bayi di bawah 2 tahun, 0 sampai 24 bulan, kemudian keluarga yang memiliki balita, 24 bulan sampai 59, ini sasaran kita. Seperti itu. Jadi kalau terkait dengan pencegahan stunting ya, kembali lagi di 1000 HPK ya, di usia kehamilan 0 sampai 9 bulan sampai anak usia 0 sampai 23 bulan tumbuh kembangnya anak. Karena pencegahan stunting itu di batas usia tersebut lewat daripada 1000 HPK itu bisa dikatakan stunting sudah nggak bisa dicegah. Terlebih nggak ada obatnya lagi. Terlebih tidak ada obatnya lagi begitu ya. Pak Jeffrey, kira-kira ada kesalahan nggak sih yang dilakukan oleh ibu hamil begitu, khususnya di saat masa-masa kehamilan yang mungkin akhirnya berakibat si anak ini nantinya beresiko stunting begitu. Mungkin si ibu hamil ini percaya tentang mitos-mitos yang berkembang akhirnya dilakukan begitu. Pernah menemui kasus seperti ini nggak, Pak Jeffrey? Terkait mitos atau ada ibu hamil yang hamil namun anaknya stunting itu ya. Pada umumnya sih saya melihat dalam pemenuhan gizi ya. Kemudian kedua, faktor ketidakpedulian seorang suami. Artinya yang seharusnya ibu ini melakukan cek kehamilan di puskesmas maupun rumah sakit itu tidak dilakukan oleh suami untuk mengantar. Dibiarkanlah. Ya sudah, hamil aja lah, pasti lahir dengan sendirinya kan gitu kan. Nah, ini yang bisa menyebabkan anak berisiko stunting
tidak terpenuhnya gizi pada saat ibu itu hamil. Oke, karena ketidakpedulian juga. Ketidakpedulian Gitu, suami. Berarti wawasan pun juga harus diberikan sebenarnya ya. Edukasi. Karena kalau kita tidak beri edukasi, kita ketahui bersama bahwa di media sosial ini banyak hoax. Iya. Kecuali RRI ya. Iya. Ini suatu media podcast ya yang inspiratif ya dan aktual, artinya menceritakan fakta. Betul. Bukan hoax. Betul. Nah, ini bagusnya. Jadi kalau di media luar ini banyak-banyak kan hoax. Nah, akhirnya apa yang disampaikan bidan mereka nggak percaya. Iya. Mereka lebih yakin hoax-hoaxnya ini tadi karena setiap hari mereka dirasuki dengan informasi-informasi yang nggak benar. Akhirnya informasi dari bidan mereka nggak percaya. Ini kelemahan masyarakat kita. Seperti Baik, itu. Pak Jeffrey, kalau tadi kan sebelum menentukan kehamilan kalau usianya masih kurang dari 21 kayaknya ditunda dulu begitu ya. Yes. Lalu bagaimana jika orang tua ini ingin memiliki anak berikutnya, istilah anak kedua, bagaimana rencana yang tepat dan pas supaya tidak terjadi lagi dengan yang namanya kasus stunting lagi gitu? Ya, dalam proses bagaimana orang tua hamil atau mempunyai anak yang bebas stunting, yang pasti kita mulai dari awal dulu. Kita artinya sebelum dia hamil ya, itu diharapkan orang tua itu melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas terkait dengan anemia. Apakah HB-nya normal ya? Karena kalau HB normal itu 11, di angka 11. Kalau di bawah angka 11 itu HB-nya tidak normal, artinya kekurangan darah, anemia ya. Kemudian apakah lingkar lengannya ukurannya 23 cm Oh, atau ini di juga bawah 23? mempengaruhi, Pak? Yes, karena kalau diukur di bawah 23 cm itu kek istilah kita. Kurang gizi kronis. Jadi kurang gizi si ibu ini. Nah, faktor-faktor itu penentu yang seharusnya itu harus kita perhatikan. Karena kalau faktor anemia, kekurangan gizi kita abaikan, akhirnya itu tadi akan mengalami resiko stunting ketika ibu ini melahirkan anak nanti. Jadi melewati faktor-faktor tersebut. Jadi harus dicek dulu ke puskesmas. Harus dicek dulu. Kalau memang mau hamil lagi begitu ya, Pak kalau mau Jeffrey ya. hamil lagi. Kemudian ada 4 yang kita kenal dengan 4 ralu ya. 4 ralu. Yes, itu yang sebagai tagline atau artinya menghindari. Untuk seorang ibu harus menghindari 4 ralu ini. Apa aja itu, Pak Jeffrey? 4 ralu ini terlalu mudah. Terlalu muda. Yes, yang seperti yang kita bahas dari tadi ya, usia perkawinan ya di bawah umur 21 tahun itu kita hindari. Kemudian terlalu tua, hamil di atas usia 35 tahun itu sudah nggak diperbolehkan karena memang secara fisik ibu sudah nggak bisa untuk hamil kembali. Terlalu banyak anak, makanya slogan kita 2 anak lebih sehat. Ya. Kemudian terlalu dekat. Jadi jarak antar kehamilan itu minimal dia 5 tahun. Oke. Jangan 2 tahun punya anak lagi, 2 tahun punya anak lagi. Artinya secara kasat mata ibu ini sehat, namun yang di dalamnya ini belum sembuh total. Jadi makanya kami memberikan anjuran untuk ketika mau hamil kembali jaraknya 5 tahun. Jaraknya 5 tahun. Yes, Ini minimal proporsional 5. berarti Yes, ya. proporsional karena menjamin organ reproduksi ibu sudah siap untuk hamil kembali hamil begitu kembali. ya. Oke, baik. Kalau berbicara tentang hamil dengan batasan istilahnya usia paling tua adalah 35 tahun begitu ya. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang ternyata sampai di usia sebegitu belum dikaruniai anak, tapi malah di atasnya baru dikaruniai anak. Apakah itu juga bisa berpotensi terjadi stunting untuk anak yang lahir nantinya, Pak Jeffrey? Kalau ini kita berbicara secara medis ya. Yeah. Memang resiko hamil di usia 35 tahun itu sangat beresiko. Itu bisa menyebabkan kematian ibu dan anak. Namun kembali lagi kehendak Allah ya, kun fayakun ya. Yeah. Jika memang itu dikehendaki hamilnya di atas umur 35 tahun, ya kita selaku pemerintah ya berusaha maksimal melalui pendampingan keluarga tersebut. Artinya memastikan ibu ini dalam keadaan baik pada saat hamil ataupun nantinya melahirkan. Benar-benar kita dampingi. Ini upaya kita selaku pemerintah. Karena kita kan nggak bisa menolak nih. Nggak mungkin kita melakukan aborsi. Ini kan sudah melanggar hukum ya. Betul. Atau ngamuk-ngamuk, kenapa ibu hamil? Sudah tahu-tahu umurnya udah tua kok hamil, ngapain bu? Nggak pakai KB tak bu? Kan nggak mungkin. Ini kan menjadi udah melanggar hak asasi manusia kita ya. Jadi ya kalau sudah memang diberikan oleh Allah di atas umur 35 tahun, ya kita sebagai pemerintah hanya bisa mendampingi, yang memberikan edukasi agar kehamilannya dia sehat Kehamilannya sehat. dan lahir
anak-anak yang berkualitas sebagaimana harapan kita semua. Jadi memang tetap didampingi Pasti begitu itu. ya, karena balik lagi itu sebuah kuasa Tuhan, Ya, tidak bisa anugerah. tidak bisa Anugerah yang dihindari begitu. terhindar. Oke, Anugerah yang baik terhindar. Pak Jeffrey, kita break terlebih dahulu. Nanti kita bakal lanjut lagi tentunya masih di podcast Bebas Bicara RRI Surabaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast Bebas Bicara RRI Surabaya. Pak Jeffrey, kita berbicara tentang peran orang tua supaya bisa membentuk generasi yang sehat dan juga berkualitas. Nah, selain gizi, kira-kira faktor apa saja yang akhirnya menentukan tumbuh kembang anak supaya terhindar dari yang namanya stunting, Pak Jeffrey? Pastinya pola asa asi asuh, ya, pola asa asi asuh di mana asa ini stimulasi otak. Ya, diharapkan orang tua itu bisa mengajak ngobrol seorang anak, ya, atau anaknya kemudian membacakan buku, ya, apa pada saat dia lagi belajar atau bermain atau pada saat dia lagi mau tidur, ya, bisa kita baca dongeng, ya. Nah, kemudian pola ASI, ya, kasih sayang, perhatian, ya, kontak mata, memberikan pelukan, ya, ketika dia sedih kita peluk. Kemudian ada juga pola asuh, artinya orang tua memperhatikan gizi, lingkungan yang bersih, dan imunisasi lengkap. Imunisasi yang Ini yang harus kita lakukan. Oke, terkait imunisasi juga ini Pak Jeffrey, kira-kira masih ada keluarga nggak sih yang kayaknya lalai dalam imunisasi untuk anak sendiri begitu? Ya, karena memang di era ekonomi yang makin sulit ini, ya, kesibukan orang tua, ya, termasuk ibu juga yang bekerja, itu lupa membawa anaknya ke posyandu. Nah, jadi diharapkan, ya, peran orang tua, artinya peran orang tuanya si anak tersebut, yang suami istri ini mengingatkan untuk si cucunya ini dibawa ke posyandu atau tetangganya yang melihat bahwa keluarga tersebut ternyata masih ada anak baduta atau anak balita. Nah, ini diingatkan untuk dibawa ke posyandu supaya kita mengetahui berat badan si bayi tersebut, kemudian tinggi badan bayi tersebut, apakah dia normal atau mengalami suatu penyakit. Nah, ini kan bisa kita periksanya pada saat datang ke posyandu. Seperti itu. Jadi peran orang tua sangat diharapkan di sini. Jadi sesibuk-sibuknya sepertinya peran orang tua untuk mengantarkan anak ke posyandu itu juga sangat dibutuhkan begitu. Iya, khususnya seorang ayah. Ayah itu CEO, Chief Executive Officer. Oke. Artinya ayah ini sangat berperan. Baik ibu sebelum hamil, ya, sebaik belum ibu hamil itu mengingatkan untuk minum tambah darah atau melakukan pemeriksaan, ya, apakah ibu ini terkait dengan pemenuhan gizinya dia sudah terpenuhi atau belum, ya. Pada saat dia hamil dia harus juga mendampingi ke posyandu, ya, mengingatkan sang istri untuk minum vitamin, ya. Kemudian pada saat si ibu ini melahirkan, gantian jaga. Jangan cuma ibunya yang melek, ya, karena anaknya nangis terus, ayahnya tidur dengan alasan besok kerja. Nah, ini nggak bisa. Jadi bukan hanya ibunya saja. Peran ayah memang yang utama begitu ya. Selain sebagai pemimpin juga CEO kalau katanya Pak Jeffrey begitu. Jadi bukan hanya kayak di film-film Korea aja muncul terakhir. Nah, ini malah kebalik. Kalau dalam upaya pencegahan stunting, dia CEO-nya di awal dan harus terlihat, bukan pura-pura menyamar tapi ujung-ujungnya dia adalah CEO. Ini nggak benar. Jadi memang harus terlihat peran CEO-nya di awal begitu ya. Ini bukan perkara uang berarti ya, tapi perhatiannya, perlakuannya juga sebagai seorang ayah. Seperti yang saya katakan tadi, stunting hanya bisa dicegah, bukan tidak bisa diobati. Iya, baik. Lalu kemudian memang kalau tadi sempat
Pak Jeffrey menyinggung terkait orang tua yang sibuk bekerja. Pak Jeffrey setuju nggak sih kalau anak ini mungkin kalau dititipkan kepada orang tuanya begitu masih aman ya, istilah nenek kakeknya masih aman bisa dibilang begitu. Tapi kalau ada dititipkan oleh pembantu ataupun suster begitu, ini sebenarnya juga bisa membentuk karakter anak yang baik, cerdas, berkualitas, atau sebenarnya 50-50 begitu Pak Jeffrey? Terkait anak dititipkan ke pengasuh ya, mungkin itu bisa saja terjadi ya, karena memang si ayah dan si ibunya bekerja. Tapi kalau dititipkan kepada orang tua mungkin itu kurang bisa katakan kasihan ya, karena orang tua kita ini kan sejak kita bayi lahir dari kandungannya sudah dijaga, dirawat, terus dia waktunya menikmati hari tuanya tetap menjaga anak cucunya, ini kan kasihan ya. Jadi ada tips untuk para orang tua yang sibuk ya, atau sibuk bekerja. Nah, tipsnya itu yang pertama ya, luangkan waktu 20 menit ketika pulang kerja, ngobrol sama anak ya. Komunikasi dengan anak itu 20 menit ketika pulang kerja. Kemudian pada saat weekend, libatkan anak dalam kegiatan kita. Misalnya kalau ibunya suka masak, ya libatkan anak, mungkin nata-nata piring atau apa, bantu sambil masak. melakukan edukasi. Ayah mungkin suka main gitar ya, atau bengkel ya, dudukin anaknya sambil dengerin lagunya ya, supaya anaknya terlibat sambil melakukan edukasi. Kemudian delegasi pintar. Nah, ini kaitan dengan IRT tadi ya, asisten rumah tangga ya, ART ya, atau pengasuh. Nah, ini ajarkan bagaimana cara meramu atau membuat makanan yang bergizi. Jadi si ART ini mengetahui, asisten rumah tangga ini mengetahui, atau pengasuh ini mengetahui, oh ternyata menu yang cocok untuk anak usia misalnya ya 7 bulan atau sampai 24 bulan, oh ini menu empasi, makanan pendamping asinya seperti ini. Kemudian seringlah video call. Ya, ibu bapaknya kerja, tapi jangan lupa video call anaknya. Ditelepon, nak gimana, udah makan apa belum? Ya, nah udah bobo apa belum? Nah, ini peran orang tua, walaupun dalam kesibukan sehari-hari mengejar impian ya, mengejar dunia ya, tapi tetap tidak melupakan anak. Karena anak ini adalah anugerah yang terindah dari Sang Kuasa yang harus kita jaga. Yang harus dijaga begitu. Berarti memang kalaupun terpaksa sekali harus diasuh oleh ART atau pengasuh begitu, harus mencari yang berkualitas lah, istilahnya memahami bagaimana pola asuh anak yang baik dan benar sesuai usianya begitu Pak Jeffrey ya. Itu saya setuju. Minimal si orang tua ketika menitipkan anak kepada ART atau si pengasuh, minimal si orang tua menyampaikan pesan-pesan khusus yang harus dilakukan ART terhadap pengasuhan terhadap anaknya tersebut. Jadi ada pesan-pesan khusus, catatan kecil lah ya untuk jam pengasuhnya. Tidurnya jam berapa, makan jam 1, jam 7 sampai jam 8 dia makan apa, kemudian jam 8 jam 9 dia makan apa. Ini menu empasi. Itu ada perbedaan menu makanan. Jadi ketika bayi si bangun ini ya umur 7 bulan ini bangun dari tidurnya itu makan apa yang disiapkan, kemudian 1 jam berikutnya makan apa sampai dia tidur siang, ini perlu ada catatan pada ART tersebut, minimal ada tulisan yang ditempelkan. Jadi itu yang akan dilakukan ART untuk sang anak begitu ya. Anak. Berarti benar-benar tidak lepas tanggung jawab sepenuhnya kepada pengasuh ya, Pak Jeffrey ya. Makanya ini yang akhirnya anak-anak juga masih bisa terpantau dengan baik dan benar kalau kita juga perhatian kepada pengasuh kita sendiri begitu. Nah, Pak Jeffrey, kalau tadi kan juga membahas tentang bagaimana imunisasi di posyandu supaya kita bisa memantau tumbuh kembang anak. Sebenarnya apakah harus ke posyandu atau ada tempat lain untuk kita bisa memantau tumbuh kembang anak kita sendiri, Pak Jeffrey? Ada. Kalau di kita ini ada program Tamasya. Tamasya. Artinya Taman Asuh Sayang Anak. Taman Asuh Sayang Anak. Sayang Anak. Nah, ini kita kolaborasi dengan tempat penitipan anak. Jadi di situ kan kalau di tempat penitipan anak itu ya mungkin ada gurunya menjaga ya, edukasi pengasuh yang sudah terlatih segala macam ya. Nah, ini kita sedang kolaborasi dengan tersebut. Jadi kita dalam arti saat ini lagi berupaya dalam bentuk fasilitasnya. Artinya kira-kira di TPA ini kekurangan apa yang dibutuhkan. Ini lagi kita lagi melakukan penginputan data. Nah, nanti kalau memang ada program untuk itu nanti kita berikan fasilitasnya. Oh, ini tapi beda dengan sekolah KB atau PG begitu ya? Berarti Tamasya ini. Tamasya itu program BKKBN ya, program Kemenduk Bangga ya. Kalau terkait dengan sekolah itu kita juga ada program tersebut, sekolah usia anak dini. Usia anak dini. Oke.
Berarti itu juga hampir sama seperti KB dan juga PG yang ada di sekolah-sekolah TK pada umumnya begitu ya. Tapi ini dari BKKBN sendiri programnya begitu. Iya, jadi program BKKBN itu Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Jadi bukan mungkin tidak ada pengasuh atau ragu dengan pengasuh-pengasuh yang diambil dari swasta atau dari pihak-pihak luar, mungkin dia dititipkan ke Tamasya, itu Taman Asuh Sayang Anak itu. Oke, ini sudah tersebar di mana Pak kalau Tamasya sendiri? Tamasya sendiri itu diharapkan semua kabupaten kota itu ada program Tamasya ini. Oke. Ada TPA-nya yang maksudnya TPA yang kita catat ya, tercatat ya. TPA yang berkolaborasi dengan kita. Karena kan banyak TPA yang ilegal ya, artinya tidak terdaftar. Jadi kami khawatirkan justru tumbuh kembang anak nggak jadi baik tapi malah memperburuk. Oke. Nah juga di desa itu kita sudah menyelenggarakan terkait dengan SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat. Jadi mungkin anak orang tua yang minim skill atau yang barusan menikah atau barusan kawin, itu kita ada Sekolah Orang Tua Hebat. Jadi kita ajarkan bagaimana orang tua ini bisa mengasuh melakukan pengasuhan dengan baik atau memantau tumbuh kembang anak dengan baik. Nah ini ada, jadi di akhir session SOT itu ada wisuda. Ada wisudanya. Ada wisudanya. Jadi orang tua yang sudah mengikuti 14 kali pertemuan, yang ke-14 kalinya itu kita lakukan wisuda. Wisuda untuk orang tua hebat berarti ya. Jadi berbangga lah walaupun nggak S1 S2 tapi dia memakai toga untuk wisuda. Untuk wisuda orang tua hebat tapi artinya dia lolos. Dia lolos begitu. Wah, luar biasa. Beberapa pertemuan. Oke, 14 kali pertemuan itu 13 kali pertemuan. 13. Yang ke-14 kita wisuda. Oke, ini bisa diikuti oleh seluruh orang tua. Seluruh masyarakat. Namun sayangnya kembali lagi ya Mbak, terkait dengan anggaran ya. Anggaran kita terbatas. Sehingga untuk pelaksanaan SOTH itu hampir maksudnya tidak semua desa melaksanakan tersebut. Karena memang ada tergantung kembali lagi anggaran desa. Seperti Baik, itu. Pak Jeffrey, setelah 16 tahun ya menjadi penyuluh KB begitu. Kira-kira selama 16 tahun itu ada nggak sih kisah inspiratif dari orang tua yang mungkin akhirnya terbebas atau anaknya terlepas dari stunting? Ada nggak kisah-kisah inspiratif yang Bapak alami selama 16 tahun ini? Ya, di Kecamatan Wonoayu tempat saya bertugas ya. Saya masuk di Wonoayu itu di tahun 2025 bulan Mei. Sebelumnya saya di Kecamatan Buduran 2023. Saya pindahan dari Gorontalo Mbak ya. 2023. Nah, di situ di tahun 2025 itu saya menemukan seorang ibu ya yang sedang hamil. Saya tanya usia berapa tahun. Ternyata si ibu mengatakan ke saya ini usianya 19 tahun. Masih muda ya Pak ya? Masih muda. Sehingganya karena kalau menurut teori yang saya baca atau buku yang saya baca itu kan umur 19 tahun itu sepengetahuan saya itu kan rentan ya dengan resiko stunting ya. Karena dia di bawah usia ideal. Sehingganya saya menugaskan tim pendamping keluarga yang terdiri dari unsur bidan ya, ketua tim penggerak PKK, kemudian kader KB untuk mendampingi si yang bersangkutan, saya sebut namanya ya, untuk mendampingi si yang bersangkutan tersebut dari dia hamil, prosesnya hamil itu sudah 2 bulan. Saya ketahui di usia 19 di usia 19 sudah umur 2 bulan. Saya dapat laporan usia umur 19 dari keluarga yang tidak mampu. Nah, saya menyampaikan kepada kader TPK ini untuk dampingi ketat. Artinya pantau terus dia sampai dia melahirkan dan upayakan tetap melakukan pendampingan sampai anak usia tersebut 2 tahun. Karena memang kembali lagi ya, prinsip kita kalau di atas 2 tahun sudah nggak bisa dicegah. Stunting bisa dicegah di usia 1000 hari PHPK itu. Nah, akhirnya si tim pendamping keluarga ini ya memberikan pendampingan gratis, tidak berbayar. Kemudian yang kedua, dia selalu melakukan pemantauan mereka. Khususnya kader KB saya itu melakukan pemantauan terus-menerus dan itu dilaporkan hasilnya ke saya. Dia diajak ke puskesmas untuk pemeriksaan cek hamilannya. Nah, kemudian diberikan PMT, pemberian makanan tambahan gizi. Swadaya Mbak, kita swadaya. Namun saat ini tahun ini kita ada program MBG 3B.
MBG 3B. Bukan Mas Bahlil Ganteng, bukan ya, bukan. Beda. Ini makanan bergizi gratis ya. Iya, Bukan Mas Bahlil Ganteng ya, bukan. Makanan bergizi gratis itu ada MBG 3B. Jadi buat ibu hamil, ibu yang punya balita, ya, ibu yang pasca persalinan. Nah, ini kelas info saja ya. Iya. Nah, di situ namun yang kita berikan ini makanan gizi gratis dari swadaya kita, Mbak. Untuk si ibu hamil ini. Ya alhamdulillah karena perhatian kita, kepedulian kita sebagai petugas tim pendamping keluarga. Alhamdulillah anak yang lahir 3,2 kilo. Di atas standar berarti Di ya? atas standar. Artinya tidak stunting. Karena kalau stunting itu kan 2,5 kilo di bawah. Iya. Nah ini alhamdulillah 3,2 kilo dalam keadaan sehat walafiat. Ini luar biasa. Apresiasi yang saya berikan kepada TPK luar biasa, bukan hanya patutan jempol ya, mungkin ada hadiah kecil lah buat mereka. Berarti memang dari ceritanya Pak Jeffrey tadi, kalau kita bisa menangani dari sedini mungkin, itu di saat bayi lahir diindikasikan tidak akan bisa terjadi stunting begitu ya? Ya, artinya memang stunting itu harus kita cegah sejak kehamilan. Baik, ini luar biasa pengalaman yang diberikan oleh Pak Jeffrey pada kesempatan kali ini. Nanti kita masih akan ngobrol lagi di segmen terakhir pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Bebas Bicara. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast Bebas Bicara RRI Surabaya. Tentunya masih bersama Pak Jeffrey juga. Kita kali ini membahas Indonesia Emas melalui keluarga yang bebas stunting. Untuk di Kabupaten Sidoarjo sendiri, kira-kira ada program baru nggak sih Pak Jeffrey untuk tahun ini terkait dengan bebas stunting? Kalau program BKKBN tahun ini hampir dikatakan banyak ya terkait dalam upaya pencegahan stunting yang seperti di sebelumnya, di segmen sebelumnya saya menyebutkan MBG 3B. Nah, jadi ada makanan bergizi gratis ya. Itu untuk khusus ibu pasca persalinan, ibu hamil dan ibu yang punya baduta. Kemudian ada gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kemudian ada Genting, gerakan orang tua peduli stunting. Ada dapur sehat atasi stunting dahsyat kalau disingkat. Kemudian ada orang tua asuh untuk stunting. Kemudian ada tadi yang Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Nah, ini ada program dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga dalam upaya melakukan pencegahan stunting. Oke, jadi memang sudah banyak program-program yang akhirnya dijalankan untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri begitu ya. Tapi untuk generasi emas 2045, menurut Pak Jeffrey sendiri, apakah memang hanya stunting yang harus digencarkan terus supaya kita punya anak-anak yang lahir untuk generasi emas di tahun 2045, atau bahkan ada faktor lainnya sebenarnya? Ya, kami berharap di terkait dengan Indonesia Emas ya. Indonesia eliminasi masa stunting ya di 2030 2040 itu anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak yang berkualitas. Dikarenakan kalau
terkena stunting, 1 di antara 5 anak terlahir stunting di era tersebut, itu akhirnya apa? Akhirnya sumber daya manusia kita 20% dibandingkan, artinya mengalami kehambatan ya, dibandingkan dengan negara-negara maju. Ya, jadi diharapkan memang di era 2030 sampai 2045 itu anak-anak yang terlahir adalah anak-anak yang berkualitas. Tidak ada lagi kata-kata anak stunting. Oke. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri Pak Jeffrey, kira-kira di tahun ini sudah ada penurunan stunting berapa persen? Alhamdulillah untuk tahun 2026 yang sebelumnya 10,6 ya. Iya. Dari 8,4 naik 2,2, ini alhamdulillah sudah mulai turun 1%. Itu sangat berarti banget, sangat berharga banget. Turun 1% itu sudah sangat berharga. Artinya pelan tapi pasti. Nah, insya Allah semakin tahun ya itu resiko stunting mulai berkurang, karena memang kita selaku petugas khususnya penyuluh KB sering melakukan edukasi ya, baik itu secara langsung maupun melalui ujung tombak kita, kader KB kita, karena banyak kader KB yang ada kita bentuk di tingkat desa sampai dengan tingkat RT RW. Tentunya untuk memantau dan membantu begitu ya. Yes, untuk memantau dan membantu ibu-ibu atau melakukan pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Baik, tantangannya Pak Jeffrey kira-kira dalam menangani atau mengedukasi stunting ini kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sidoarjo sendiri. Tantangan yang kami dapatkan yang pertama mindset ya, bahwa mengatakan stunting itu adalah keturunan. Oke. Jadi stunting itu bukan penyakit, tapi dia adalah dari keturunan. Kemudian tingkat kemiskinan yang mengatakan telur itu mahal 2.000, padahal penting banget ya. Protein telur itu yang kita butuhkan atau kita konsumsi setiap harinya. Kemudian budaya, suami yang nggak mau nganter istri ke posyandu itu sudah menjadi budaya. Yang mengatakan saya seorang suami, saya tugas saya mencari uang, kamu yang ke posyandu. Ya, kemudian ada info-info hoax yang seperti saya katakan tadi, banyak di media-media itu cerita hoax. Jadi tidak lagi mau mendengarkan bidan, tapi percaya lebih kepada berita hoax. Ini tantangan saya saat ini. Banyak sekali tantangannya berarti banyak ya, yang Pak Jeffrey ya. Di lapangan seperti itu tantangannya. Baik, kira-kira ada pesan nggak sih Pak Jeffrey untuk anak-anak muda yang khususnya sedang merencanakan pernikahan, apalagi mungkin pernikahannya juga masih terbilang sangat muda, di usia-usia muda begitu, khususnya juga perencanaan untuk memiliki anak. Ada pesan khusus nggak untuk mereka? Pak Jeffrey. Pesan khusus untuk para anak muda yang saya ingin katakan, menikahlah ketika kalian sudah masuk usia ideal. Artinya usia si wanita umur 21 tahun, kemudian usia pria itu 25 tahun. Jadi artinya pernikahan itu bukan hanya cuma pembahasan masalah resepsi, tapi kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Seperti itu. Karena kita ketahui bersama ya, dalam hal kesiapan fisik itu artinya si wanita ini bisa hamil ketika umur usianya 21 tahun. Kalau di bawah umur 21 tahun itu pasti resiko terkena stunting. Itu pesan saya. Baik, terakhir Pak Jeffrey, kira-kira untuk semangat Hari Keluarga Nasional, kira-kira ada langkah sederhana apa yang bisa dilakukan oleh setiap keluarga begitu agar anak-anaknya ini memang sehat, cerdas, dan juga bebas dari stunting? Baik, untuk di Hari Keluarga Nasional yang ke-33 tanggal 29 Juni tahun 2026 ya, kembali lagi keluarga itu adalah tim. Jadi stunting itu bisa dicegah kalau ayahnya peduli terhadap anaknya. Jadi bukan hanya ibunya saja, tapi ayahnya peduli terhadap tumbuh kembang seorang anak. Kemudian kakek neneknya jangan menyampaikan cerita-cerita yang hoax, tapi ceritakan yang benar-benar nyata, ya. Kemudian tetangga, kepedulian diharapkan agar ketika melihat si keluarga punya anak, ya, balita maupun balita, tolong diingatkan. Dan generasi emas tahun 2045 itu dimulai dari isi piring kita hari ini. Rencana itu keren. Berencana itu keren, luar biasa. Pak Jeffrey, terima kasih atas insight-nya pada kesempatan kali ini. Dan tentunya dari diskusi bersama Pak Jeffrey, kita menggarisbawahi bahwa mencegah stunting itu bukan peran sendiri, tapi peran
kita semua, keluarga, bahkan bukan hanya keluarga tapi pemerintah juga begitu ya. Semoga momentum Hari Keluarga Nasional ini juga mengingatkan kita bahwa keluarga itu adalah sekolah pertama untuk anak-anak ya, bahkan bukan hanya pembuka tapi penutup juga begitu. Dan semoga seluruh anak di Indonesia ini mendapatkan perhatian penuh, kasih sayang yang penuh juga agar bisa menjadi anak generasi emas Indonesia 2045. Pak Jeffrey, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa YouTube RRI Surabaya telah menyaksikan podcast Bebas Bicara kali ini. Saya Dewi Anora pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya